perbedaan pendapat, menjelaskan keragaman pendapat antara Yahudi dan Nasrani. Tapi di saat yang sama Al-Quran diturunkan supaya bisa menjadi penerang bagi umat Muhammad yang hidupnya dalam perselisihan. Wis, perbedaan madhab, perbedaan pendapat, perbedaan pilihan presiden sampai RT itu hal yang lumrah. Al-Quran tetap merespon dan menghargai perbedaan tadi. Insya Allah para ahli Al-Quran adalah orang-orang yang akan menciptakan kedamaian dan perdamaian. Akeh kang apal seneng ngafirke kafire dewe yen isi kotor ati akali, yen isi kotor. Monggo ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji al-fatayati rotal alami ya uhailal judi wal karami ya Muhammad. Ayem Indonesia ini ayem. Timur Tengah ribut gitu. Mesir podo-podo Islami, podo-podo Arabi ribut. Suriah podo-podo Islami ribut. Irak podo-podo Islami ribut. Yaman podo-podo Islami. Sing ayem Indonesia. Kenapa ribut? Akibat dari bicaranya yang tidak baik tentang saudaranya. Bicara tidak baik karena apa? Sariawan. Kenapa sariawan? Panas dalam. Obatnya apa? Cuma ada di Indonesia. Larutan penyegar cap kaki. Cap kaki. Memang ada yang kakinya 3. Ada bapaknya mau jadi terlalu segile. Apa maksudnya? Islam Indonesia ini Islam yang terbaik di seluruh dunia. Alhamdulillah. Sebab apa? Cap kaki 3 artinya apa? Islamnya itu tawasud, pertengahan. Islamnya itu tawazun, selalu menjaga keseimbangan. Islamnya tasamuh, toleran dalam perbedaan. Ini cap kaki 3. Itulah Islam Nusantara. Itu Nusantara itu artinya apa sih? NU, santri, TNI dan Bayangkara. Kue selama masih bergabung 4 ini aman Indonesia. Allahumma. Makanya saya termasuk yang kecewa. Dulu sudah ada Hari Tanu bergabung. Pas hari santri lagi. Orang-orang yang anti NU bikin fitnah, NU kecampuran kafir, NU musyrik. Loh ini urusan kebangsaan bukan urusan agamanya kok. Gawe bangunan bukan urusan akidahnya. Kenapa? Saya bilang Hari Tanu itu singkatan. Hari Tanu hancurnya Republik Indonesia tanpa adanya Nahdlatul Ulama. Loh ngono iku. Sekarang alhamdulillah dunia sinau sama NU. Makanya gak akan beres mereka. Kita butuh dengan ulama Mesir, tapi negara Mesir lebih butuh dengan umat Islam Indonesia.
Kita butuh dengan ulama Irak, tapi Irak lebih butuh dengan Indonesia. Kita butuh dengan Yaman dan Suriah, tapi Yaman dan Suriah lebih butuh dengan cara hidup umat Islam Indonesia. Makanya sering saya bilang, berangkatlah Banser ke Irak, berangkatlah ke Yaman, berangkatlah ke Suriah, insya Allah mati kabeh tekan kanan. Melayu nang di wiwitan gak ono. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Hamba yang dimuliakan, wis terakhir nih halal bihalal coro Quran. Coro Quran. Tadi sudah dibahas sama Pak Wakil Bupati, manusia itu cuma ada satu pilihan. Yen panjenengan punya salah kepada orang lain kudu minta maaf. Dan kalau orang lain punya salah pada panjenengan kudu memberi. Kenapa? Orang yang tidak minta maaf dan belum dimaafkan tidak akan diampuni oleh Allah. Kalau tidak diampuni Allah tidak masuk surga. Juga orang yang diperlakukan salah orang lain, tidak memaafkan orang lain, juga tidak akan dimaafkan Allah. Kalau tidak dimaafkan Allah tidak akan masuk surga. Tidak ada pilihan kecuali kalau kita berbuat salah minta maaf, diperlakukan salah memberi, itulah halal bi. Nah itu aja usah banyak-banyak lah. Ini karena saya ini orang Quran dengan Kiai Dawam, maka sampai dongonya saja dongo yang ada di Quran, bukan nanti yang lain. Ini saya sudah nyusun sudah 20 tahun lebih, alhamdulillah. Ini wirid dan doa terbaik seluruh dunia. Di Semarang sudah ada, di Demak sudah ada, di Kendal sudah ada, di Pekalongan, di Pemalang, hampir semua daerah sudah ada, dan alhamdulillah sudah banyak orang yang mendapat barokahnya. Saya malam ini ingin serahkan kepada Kakanda Kiai Dawam. Dan yang kedua, ini buku tulisan saya yang diberi sambutan oleh para tokoh nasional. Ada Pak Yusuf Kala, Kiai Miftahul Akhyar, Ketua Syura NU dan MUI, Nasaruddin Umar, Rektor IAIN, kemudian Rektor IIKI dan pimpinan Pusat Muhammadiyah, tentang perbedaan pendapat antara madu, manis, pahit dan asem. Insya Allah membaca ini merujuk pada Quran, kita akan ciptakan kedamaian di antara sesama umat Islam. Dengan Al-Quran kita bisa damai. Saya ingin malam ini hadiahkan kepada Kakanda Kiai Dawam Salim, mudah-mudahan bisa diamalkan. Dan sekaligus saya ijazahkan kepada para santri yang akan mengamalkannya. Nanti tinggal dicatat berapa butuhnya, insya Allah kita kirim selanjutnya. Monggo. Saya kira nanti yang akan mengamalkannya silahkan. Ini kitab munajat ini bisa untuk apa saja. Dibikin majlis, siapkan airnya, nanti kalau ada orang sakit dikasih minum tapi pakai obat juga. Kalau ada orang yang kesurupan, ini diantara para pengamal munajat ini dari Polsek Demak. Nah, beliau yang memimpin munajatan di tahanan Polsek, alhamdulillah sudah berjalan. Dan ini Pak Leo, ini Mas Kukuh, ini polisi ini. Polisi tapi penampilannya Sunan Kalijogo ya. Jawa nih. Beliau yang memimpin munajat. Nanti kalau di daerah kita ada yang ingin bergabung bersama-sama, imamnya Kiai Dawam di sini insyaallah. Dan beliau juga akan bersama dengan teman-teman Banser ya, ngawal para kiai di sini. Karena kalau pada suka, pada bukan dakwah Sunan Kalijaga itu NU-nya otomatis NU-nya. Ya. Insyaallah bersama dengan para kiai. Saya kira itu monggo diamalkan. Ada orang kesurupan cukup disiramkan air munajat atau cukup dibacakan di depannya, tidak perlu macam-macam. Nah itu biasanya teman-teman dari Aswaja ya, Ruqyah Aswaja bareng-bareng dengan kami untuk ruqyahan. Saya kira itu saja. Saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Oh ya, ini ada. Oke, saya baca. Dengan rahmat bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini 5 Mei 2022, 5 Syawal 1443 Hijriah, peresmian pendidikan tilawah
dan Ilmu Al-Quran PT IKI Pondok Pesantren Diyaul Quran Dusun Surwen 1 Desa Surwen Kecamatan Pengaran Kabupaten Semarang, diresmikan oleh Syarif Rahmat. Mudah-mudahan dengan berkah Bapak Ibu semuanya pondok ini berkah dan manfaat. Al-Fatihah.